Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Pengajian kita hari ini Ahad pagi 17 Agustus 2025 dengan kitab bacaan At-Tarjumanul Mustafid karya Syekh Abdul Rauf Syah Kuala pada halaman 403, masih di surat Al-Ankabut, InsyaAllah mulai dari ayat 47. Dan kitab yang kedua yaitu kitab Syiarus Salikin karya Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, jilid 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika anzalna ilaikal kitab فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. Wa kadzalika anzalna ilaikal kitaba.
dan seperti telah kami turunkan kepadamu ya Muhammad akan Al-Quran itu, telah kami turunkan kepada mereka itu Taurat dan lain daripadanya. Falladzina atainahumul kitaba yu'minuna bihi, maka segala mereka yang telah kami anugerahi akan mereka itu Taurat, seperti Abdullah bin Salam dan lainnya, percaya mereka itu akan Al-Quran. Allah menyebutkan bahawa Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelumnya juga Allah telah menurunkan kitab seperti Taurat kepada mereka itu. Jadi saban lagi yang kamu putrun ke gata hai Muhammad akan Al-Quran, maka kami juga telah pernah menurunkan kitab Taurat dan lainnya kepada mereka itu, orang-orang Yahudi. Artinya kalau mereka benar-benar mempelajari kitab yang pernah diturunkan kepada mereka, sungguh mereka itu akan mendapati ajaran yang sama antara ajaran yang ada dalam Taurat dengan ajaran yang ada dalam Al-Quran. Jadi menyona orang yang pelajari Taurat, mereka akan menemukan bahawa ajaran Taurat itu sama dengan ajaran Al-Quran, sama-sama datangnya dari Allah. Sehingga di dalam Taurat itu disebutkan akan Nabi akhir zaman yang Nabi tersebut diwahyukan dengan Al-Quran. Maka kebegah te'lam li Allah, falladzina atainahumul kitaba yu'minuna bihi, maka segala mereka yang telah kami anugerahi akan mereka Taurat, di somantong yang kamu anugerahi kepada urenyan kitab Taurat. Jadi maksudnya memahami kitab Taurat, sebagaimana Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam kali pernah tersebut uroje salah siro rahib atau salah siro pendeta dari kalangan Yahudi, dan beberapa contoh yang lain yang seperti Abdullah bin Salam, mereka itu percaya kepada Al-Quran, yu'minuna bihi, mereka percaya kepada Al-Quran karena Abdullah bin Salamnya rajin mempelajari kitab Taurat. Memang di antara Yahudi yang di Madinah masanya, baik Yahudi Bani Nadir, kemudian Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Bani Qainuqa, leboh Bani Yahudi yang di Madinah saatnya. Maka disebut oleh ulama di antara macam Yahudinya yang di Madinah dan Yahudi-Yahudi lain yang di tempat lain, yang paling memahami akan kitab Taurat itu adalah Yahudi Bani Qainuqa.
Ya, karena mereka rajin dan serius mempelajari kitab sucinya. Ya, menyogetannya umpama ji wilayah-wilayah tertentu, daerah katanya, nah wilayah-wilayah yang rajin mempelajari agama sehingga digelar dengan kota santri mesti. Ya, kah? Oh yang tajak itu na urang ber. Merumpa urang mukupiah, urang menjilbab raya. Ya, kah? Nah daya-daya, maka itu disebut kota santri karena ramai santri. Pada daerah agak belakangnya sih, maka tentang pemahaman ilmu agama mereka itu di atas rata-rata banding dengan orang-orang lain. Rata-rata di tinan jut kitab, rata-rata orang tinan tengku. Menyotajak wilayah lain medengku nak dapat cok. Ya, mesti juga. Nyo menancit dalam kalangan Yahudi itu yang tinggal di Madinah ada Yahudi Bani Qainuqa. Mereka itu rajin mempelajari kitab Taurat. Salah seorang daripada mereka Bani Qainuqa itulah Abdullah bin Salam. Gaunyan si rahib Yahudi. Gaunyan kegiatan si uro-uro gaunnya adalah wate gaunyan pakai adalah pertama untuk sinagog. Dan depu sinagog. Kahanan depu kake. Sinagognya yang ke tempat ibadah awaknya. Menyogetannya masjid. Nya orang Kristen gereja. Dia orang Yahudi nan sinagog. Jadi tempat awaknya ibunan sinagog. Abi wate Abdullah bin Salamnya segolam tamong Islam. Wate gomnya yang pertama untuk sinagog. Nya katanya berarti abi wate lam masjid. Kemudian gomnya berkebun, kebun kurma. Kemudian rajin mempelajari kitab Taurat. Nyanganya leboh lele tempat abi hotel kanya. Ya. Ketika gomnyan ge baca kitab Taurat dan gomnyan ge rumpo di sinan tentang sifat-sifat Nabi akhir zaman yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliaunya gemekebit-kebit di sana. Sangat teliti, ya, teliti dan mempelajari sifat Nabi. Ya, ulang lelom baca, ulang lelom, meneliti betul sifat-sifat Nabi akhir zaman. Ya, sebagaimana katanya menancit, kagak tulis sebuah kitab le Imam At-Tirmidzi, ya. Nama kitabnya adalah Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, keseharian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kitabnya diterjemahkan dalam bahasa katanya. Jadi dasarnya bahasa Arab, kemudian sudah diterjemahkan Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, keseharian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sana disebut keriban makan Nabi, minum Nabi, tidur Nabi, berjalan Nabi, senyum Nabi, pakaian Nabi, makanan Nabi kah? Disebut mendum tenan. Maka tablo yang siapa-siapa tak baca, tak pelajari. Mudah-mudahan katanya bisa mengikuti keseharian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya adalah sunnah. Ya, yang kelaginya Abdullah bin Salam. Waktu baca Taurat, terulah bagi sebut dalam Tauratnya tentang sifat Nabi akhir zaman, maka beliau sangat teliti indahnya. Sehingga beliau berdoa supaya Allah memanjangkan umurnya
dan bisa bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang doa ke. Lepas panjang umur lun ya Allah. Dan negeri lun bermerumpuk dengan Nabi akhir zaman. Sifat Nabi kagak pelajari pun. Begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah dan watenyan Abdullah bin Salam, awalnya bernama Husain bin Salam. Yang buhna Abdullah bin Salam Nabi, dia kali tamu Islam. Awalnya Husain bin Salam. Jadi legamnya waktu terus Nabi Madinah dan na rombongan atau orang yang menunggu Nabi, menyambut Nabi, sehingga para penyambut membacakan syair tala'al badru alaina dan seterusnya. Maka Husain bin Salamnya bergabung dengan rombongan tersebut. Padahalnya Yahudi. Jadi getamong dalam kelompoknya. Tujuan untuk apa? Untuk mengamati, untuk melihat Nabi dari dekat. Untuk dapat melihat Nabi dari dekat. Maka beliau melihat Rasulullah beserta sifat-sifat yang telah beliau pelajari dalam Taurat. Dan nampaklah sama beliau bahawa Nabi Muhammad itu bukan pembohong. Nyo betul-betul Nabi nyo. Hanadeh bak muka pembohong. Karena orang yang kamalim lagi kan bisa gedupu kalau nanti mata pendusta gedupu. Kalau ada wajah nyo orang demaki gedupu gedukri. Jadi gopnya kesan pertama ketika melihat Nabi, bahawa wajah Nabi itu adalah wajah orang yang jujur, orang yang benar, bukan pembohong. Namun beliau belum yakin kalau belum menemukan bukti-bukti yang lain sebagaimana disebutkan dalam Taurat. Kagak jak dengar Nabi kenyan. Dan Nabi marid, Nabi pidato disebut le Abdullah bin Salam, ilun wate lunjak lum Nabi, lunjak amati Nabi, yang fon tak lun dengar bak Nabi adalah gekele Nabi watenyan pidato pun Nabi untuk Madinah. Gekele Nabi, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Cuma menyona ke dengar pun berarti konya pun hadir je. Pidato pun ke dengar. Gekele Nabi, ya ayyuhan nas, wahai manusia, afsyus salama, sebarkan olehmu akan salam. Jadi yang pun kepegah oleh Nabi kepada orang Madinah untuk menyebarkan salam. Apabila merumpuk dengan sesama Muslim, tak sebarkan ligata akan salim. Karena salim itu merupakan suatu kekuatan yang sangat dahsyat yang dapat menyelamatkan, menyejahterakan dan melindungi orang Islam. Karena salimnya bagian daripada doa. Dia merumpuk sesama orang Islam tak beri salim. Yang akan membuat orang Islamnya bersatu, kompak, selamat, sejahtera. Seandainya sabi-sabi katanya menang, merumpuk, walaupun kon orang yang taturi gede. Laginya pun kepegah oleh Nabi sesama orang Islam, ya kah? Kemudian kepegah oleh Nabi, wa at'imu ta'am, kepegah le Abdullah bin Salam. Yang selanjutnya lendengar bak Nabi, gekele Nabi, wahai manusia, wa at'imu ta'am, beri olehmu akan makan kepada orang-orang yang membutuhkannya, kepada orang-orang lapar. Perintah yang kedua iaitu bersedekah dalam bentuk makan, karena termasuk
Sedekah yang baik itu adalah memberi makanan yang mengenyangkan, memberi pakaian yang bisa menutup aurat, yang termasuk yang terbaik daripada sedekah. Wa at'imut ta'am, beri olehmu akan makanan. Halinya yang kelih, kekali Nabi katanya watanya, wa sallu bil laili, kerjakan olehmu akan sembahyang di waktu malam, wan nasu niyamun, sementara manusia-manusia lain sedang tidur. Ya, wasallu bil laili, sembahyang le kata waktu malam. Wan nasu niyamun, sementara manusia itu sedang tidur. Nya menyoleh macamnya na kata kerjakan, tadkhulul jannata bi salam, engkau masuk dalam syurga dalam keadaan selamat. Nyan ucapan pertama ke Nabi wate ke pidato ke jauh madi dan gedengo li Abdullah bin Salam. Maka yang meriwayatkannya Abdullah bin Salam, ya ayyuhan nas afshus salam, tabau, wa at'imut ta'am, dua, wa sallu bil laili wan nasu niyam, le, tadkhulu jannata bisalam. Ya, disebut lagi nya. Maka nyan merupakan hadis yang diriwayat oleh beliau Abdullah bin Salam. Mau nyonyo Nabi ya, hana tanda-tanda gomnya bohong. Maka bahasa-bahasa gejaklah gomnya untuk merumpok dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menguji Nabi dengan beberapa pertanyaan, yang mana disebutkan ini iluka, saya ini akan bertanya kepadamu an salasin, daripada lebah pertanyaan, la ya'lamuhunna, tidak mengetahui akan jawaban pertanyaan ini illa nabiyun, kecuali dia seorang nabi. Yan gawat dah lah kau. Jadi pertanyaan bak gomnyan, yang mana pertanyaan tersebut mungkin gomnya ada gecok daripada intisari kitab Taurat. Yang mana pertanyaannya hana saja jawab illa nabi, kecuali yang dapat menjawab itu adalah seorang nabi. Wadenya untuk membuktikan bahawa Nabi Muhammad itu benar seorang nabi. Apa-apa katanya yang pun ma awwalu asyratis sa'ah, apa tanda pertama daripada terjadinya kiamat? Tanda pun, tanda-tanda kiamat kalau tanda pun naju yang kanyonyo ka kiamat nyampu. Ya, kata bo. Yang orang jen yo. Je nah. Yang kedua, getanyong li Abdullah bin Salam, wa ma awwalu ta'ami ahlil jannah, ya'kuluhu ahlul jannah, apa makanan pertama sekali yang dimakan oleh ahli syurga? Dia orang tamong dalam syurga nyampun kesuguhkan pu makanan ni. Ya, ini nyekon Nabi hanya jauh masanya. Matanya dia dah jauh karena kali pernah dah dengar kah? Yang kelih pakan anamit na yang hiayah dan yang hima. Ya, wa ma balul waladi
yang ti'u ila abihi wa ummih. Pakana anak yang mirip ayah ji dan cik anak yang mirip mak ji. Hana mandu mirip ayah, hana mandu mirip mak. Ya. Jadi keseul li Nabi katanya, akhbarani bihi Jibril anifan. Ya. Telah memberitahu aku jawabannya oleh Jibril barusan. Jadi dandang katanya oleh Abdullah bin Salam, malaikat Jibril kagak turun. Hanya nyonyai tanya Muhammad nyo jawaban. Ya kan? Kedengar oleh Abdullah bin Salam, Nabi Muhammad menyebut akan malaikat Jibril langsung ke kun lekomnya. Daka aduun. Daka aduul Yahudi minal malaika. Jibril. Oh, Jibrilnya musuh orang Yahudi dari kalangan malaikat. Ya, kan? Jadi salah satu perkara orang Yahudinya memusuhi terutama malaikat Jibril. Nya lepane wanya itime. Nah, maka setelah itu dijelaskan oleh Nabi bahwa malaikat Jibril itu adalah utusan Allah. Kan dajak musuhi. Maka kejawab oleh Nabi, tebak kali ke ajarkan oleh Jibril bahwa puntat kejadian atau tanda daripada hari kiamat itu adalah itebit apui fanarun tahsyuru, itebit apui yang api tersebut keluar dari negara Yaman yang mengumpulkan mereka manusia mulai dari masyrik hingga maghrib, dari timur sampai barat. Hanya ke tebi apuinya kamu tahu orang tu anak lupa lenya pam tahu tengok pergi di Madinah atau di Mekah gara-gara api yang keluar ndek. Tebi apui nangro yang mana, maka seluruh dunia ndek orang akan berkumpul pada sebuah tempat. Nyan tanda daripada tanda pun dan nyan tanda raya. Ya, kemudian maka nampu pun nama yang kepaju oleh orang dalam syurga, maka disebut li Nabi tanya ziyadatu kabdil huti. Kan ziyadatu kabdil huti, yang lebih daripada hati engkut. Hati engkut rupanya. Ya, maka nampun dalam juga hati engkut. Yang bendanya pengkut. Nyan kata ke Abdullah bin Salam je ke jawab lagu. Hai kanya kagak dupu jawaban. Karena dalam kitab Taurat. Maka nama anak na mirip ayah na mirip mak, nyan tergantung sopun yang puas wate berhubungan. Munya awai puas ayah kagak hi ayah. Awai puas mak kagak hi mak. Oh, menang kali Abdullah bin Salam. Maka watenya laju gobnyan mengucap kalimah syahadat. Ya, lun menyomonan beriman kepada dron ya Rasulullah. Ya, kalau ucap laju asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Ya, lun yakin, lun bersaksi bahawa hana yang disembah dengan sebenar sembah melainkan Allah, dan lun yakin dengan sungguh-sungguh lun bersaksi bahwasanya dron ya Rasulullah adalah utusan Allah. Ya, nyan sebab konyan damong Islam, maka oleh Allah disebut itu no, falladina atainahumul kitab,
maka orang yang kami anugerahkan mereka itu akan kitab yang dimaksud kitab Taurat, yu'minuna bihi, mereka itu beriman dengan Al-Qur'an. Karena dalam Taurat disebutkan tentang Al-Quran. Kemudian wa min haula'i may yu'minu bihi wa ma yajhadu bi ayatina illal kafirun. Dan setengah daripada segala orang Mekah itu, nya munakam Madinah, nya orang Mekah nama yang percaya ia akan Quran, nacid beberapa orang-orang yang di kota Mekah percaya beriman kepada Quran dan tiada menyangkal akan segala ayat kami kemudian daripada ayatnya, melainkan kafir Yahudi. Telah nyata bagi mereka itu bahawa Quran itu sebenar-benarnya dan datang dengan dia itu orang yang benar serta disangkal mereka itu akan yang demikian itu. Jadi sebagian orang Mekah beriman cid kepada Al-Quran, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zaid bin Sabit dan sahabat-sahabat yang lain, ya, mereka beriman kepada Al-Quran, ya, dan tidaklah yang menyangkal Al-Quran tersebut padahal mereka telah membacanya kecuali orang-orang Yahudi. Jadi selain daripada orang-orang Abdullah bin Salam. Nah, Yahudi walaupun nyangon daripada Abdullah bin Salam, mereka itu menyangkal kebenaran Al-Quran. Karena Abdullah bin Salam pernah ke Nabi, ya Rasulullah, lun kalian damong Islam, tapi lun inginkan kaum lun, keluarga lun juga ke damong Islam. Tapi caranya ya Rasulullah ben begah-begah lun ke Islam. Dema undang urutnya tempat dah untuk lun di dalam. Ya, netanyong tentang lun. Kemudian dia pegah keislaman lun. Dia pegah li Rasulullah undang pendeta rahib-rahib Yahudi undang. Ya, orang-orang Yahudi tokoh-tokoh termasuk keluarga daripada Abdullah bin Salam. Maka oleh Nabi ketika memulai pembicaraannya bertanya, "Orang-orang apa pendapat tentang Abdullah bin Salam?" Oh, Abdullah bin Salamnya orang yang paling malim dari kalangan kamu, orang yang paling betul, orang jujur, cerdas. Kau pujo juga pujo. Pendapat orang-orang seandainya Abdullah bin Salam itu masuk Islam, hana mungkin. Pandai ada mau Islam katanya orang Purno kamu. Ya, yang mengajari kami, dia yang cerdas, pengetahuannya banyak. Tak mungkin dia masuk Islam. Kon pertanyaan konyan, andai Abdullah bin Salamnya kagak tamong Islam, urun-urun ke ba ini sedot kau nyan. Sedot. Ke mana sedot nyam pemimpin kamu? Ya, gede bit aju Abdullah bin Salam. Langkama Nabi kebegah tu kau nyan kagak tamong kau mengucap kalimah syahadah. Ibalik ju begah-begah. Oh nyang kakon, nyang hana patih demah. Ya. Okay. Hana patih demah, hana betul. Sebrok-brok orang ke kata hayang Abdullah. Laju mu balik. Dari bunoi pujo-pujo pegat-pegat kah? Dia laju mu balik. Ya, daripada murid-murid Abdullah bin Salam tu. Ya, orang-orang yang pernah belajar bagaimana laju hana patih. Padahal punya gureh begah kalau lebih malim gureh. Ibalik juga yang pandai nanya kenyang kata san hana betul ya. Ya. Dan menanji dari kalangan keluarga Abdullah bin Salam pun mereka sebagian tidak mau beriman, tidak percaya. Walaupun Abdullah bin Salam dulu-dulunya sebelum kejadian Auronyan
menjadi kebanggaan mereka. Jadi hajak pegang berehan ane kemun kamu so ane kemun ron Husain bin Salam cerdas tak orang paham tak Taurat. Jadi puja OBE pegang bagam ya kan. Tapi ketika ketahuan bahawa Abdullah bin Salam telah masuk Islam, mereka meninggalkannya. Hai betul li. Pemberat mah. Kah hai percaya li. Keluarga. Maka oleh orang-orang lain ikut demah. Mampu dah percaya demah. Jikalau keluarga sendiri hai percaya. Jadi dicok tolak ukur bak ke keluarga. Mampu tak betul demah. Jikalau keluarga nak ikut yang lebih tukri Abdullah bin Salam kan keluarganya. Tapi keluarga hana yang ikut, hana yang percaya. Maka dia katanya kepu rumah tak percaya. Tak betul. Jadi dijadikan tolak ukur keluarga. Padahal keluarga hanya tak pakai ke tolak ukur seseorang. Ya, makanya kepegang oleh Allah kejadian bak keluarga Nabi. Abu Lahab paman ke? Ya kah? Bandit utama je. Ya. Jadi kepegang contoh. Makanya oleh Nabi pernah ke oleh Imam Sayuti Imam Sayuti pernah ke azhadun nasi fil alimi ahluhu wajiranuhu. Orang yang pertama hana peduli dari kalangan manusia terhadap orang malim. Ya, orang yang pertama taat dari kalangan manusia yang hana peduli, hana open aja terhadap sirara orang alim adalah keluarganya orang alim dan tetangganya. Ya, nya orang nyampun aja. Mesti hilang keluarga tanya orang malim tu. Nya yang pun hana peduli. Yang tanya keluarga. Yang pun hana open. Yang tanya tetangga. Ya, di go bijak kena ramai-ramai pedang honda-honda liku rumah tanya. Ditanya santai ke? Tanpa beri ke? Ya, mesti je kan. Ya, hai jawanya ya ber, hai ber bineh rumah lun. Ya, kan? Mai ran. Ni nak dari ubik pun ngadu kalan. Ya, dari ubik long kalan katan tukri ya. Jadi nyan ke le Imam Sayu azhadun nas. Yang paling tuhur maksud yang hana open. Yang hana open dari kalangan manusia fil alim. Pada zirara orang alim adalah keluarganya orang alim dan tetangganya orang alim. Nya bukan? Ubit satu. Kan? Jadi terjadi. Jadi tidak heran memang. Karena gedanyanya geuji oleh Allah. Geuji karena sudah sangat kenal dari semenjak kecil sampai jadi orang alim, kata turi, kata tukri, kata tu'oh, kata tuban. Ya, maka hana timbul daya tarik. Ya, jadi nyan yang menghalangi. Ya, hana timbul daya tarik. Cuma urang-urang je pakan getem karena hana habis ke tukri, ya mana alasan. Hana habis ke tukri, hana kalau ada ubitnya ke urangnya. Nah, gaji pengaruh. Ya, maka gejak lepas hana habis ke tukri. Maka nanti wate ka ke tukri, hana gejak lih. Hana ke tukri. Lagi ana mi darah ya ber batu tengku ngono ji. Ombang ketupu tengku karena tunangan. Kabo ju. Lai dah jali rupa ji. Gomnya na tunangan. Ya, jadi karena jaji sebabkan karena benar murni untuk menuntut ilmu. Ya, maka menyonyan tujuan rejang membalik. Demikianlah yang terjadi pada keluarganya Abdullah bin Salam. Walaupun bak pun kepuja baik, dodo kagak kecewa.
karena bukan benar-benar untuk mengambil ilmu padanya. Menyorong benar-benar ya coy ilmu hana mendalai. Ya, oh madengku kamu kawin enggak intalin tu. Hana mendeme ke kamu, hana rezeki. Ya, amanan. Lenyan wama kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu biyaminika idan larutabal mubtilun. Dan tiada ada enggan, nyampe enggan, engkau kita ubah, dan tiada ada engkau membaca dahulu daripada Quran itu, daripada kitab, dan tiada engkau menyurat dengan tangan kananmu jikalau engkau sekira-kira ku beritahu mengaji dan menyurat. Niscaya syoklah segala Yahudi itu akan dikau. Dan niscaya dikata mereka itu yang tersebut dalam Taurat bahawa Muhammad itu ummi, tiada tahu mengaji dan tiada tahu menyurat, dan tiada ada ia ini atas seperti sifat dalam Taurat. Jadi gepegah oleh Allah bak Nabi, hai Muhammad, tiada ada, tiada pernah maksudi engkau membaca dahulu daripada Quran, daripada kitab. Segala Allah menurunkan Quran kepada gata, hai Muhammad, gata hantam pernah na tak baca kitab lain. Padahal kau kawaina kitab, misalnya kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, hantam pernah kebaca oleh Nabi. Hantam pernah kebaca. Ya, yang pertama, sehingga Nabi disebut ummi. Dan sebelumnya juga tidak pernah Nabi menulis dengan tangan kanannya. Hantar pernah je kerja kita mulih Nabi. Memang hanya kita mulih je. Hanya membaca, hanya menulis. Ya, yang sebelum Al-Quran diturunkan, sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Seandainya kun Allah gatanya dari phone jut tam baca, lempurno kata jut membaca, dan dari phone kata jut menulis, sungguh orang Yahudinya akan ragu-ragu kepada kata apakah katanya Nabi akhir zaman atau tidak, karena dalam Taurat tersebut ciri-ciri Nabi akhir zaman itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Ya, maka menang berkah oleh Allah. Sehingga oleh orang Yahudi yang temanyong buat orang-orang, Ibn Muhammad dia menulis, dia membaca hanya. Maka Yahudi seperti itu akan beriman. Tapi na Yahudi merumpok atau bertanya tentang Nabi, tentang kepandaian Nabi setelah turunnya wahyu. Nabi pernah mengirim surat kepada raja-raja yang ditulis ke roh. Nah, yang sebagian ditulis bahasa Sayyidina Ali. Nabi yang pegah Sayyidina Ali tukang tulis. Waktu mereka orang Yahudi mendapati Nabi bisa menulis, bisa membaca, maka balik ke nama, oh Muhammad kau Nabi. Karena yang kepegang dalam kitab Taurat tidak bisa menulis. Ini kata lampu maknanya. Padahal maksud tidak bisa membaca, tidak bisa menulis sebelum turun wahyu. Ketika turun wahyu, Nabi kan cerdas. Fatana wajib cerdas. Ya, kaji tumpu je Nabi. Sehingga punya kalon rentetan di ni,
sungguh mereka akan beriman, akan percaya. Oh, berarti wahyu yang turun kepada Muhammad. Masa orang hanajud membaca, hanjud termulih, tiba-tiba kajut. Kajut tiba-tiba. Dan kepegahnya menerima wahyu daripada Allah. Maka sebab wahyunya makanya dia membaca, dia menulis. Sungguh mereka akan beriman. Dan terjadi memang sebagiannya beriman. Tapi siapa ada? Hanya mungkin Muhammadnya Rasul. Karena disebut dalam Taurat, Rasul itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Sementara Muhammad sekarang bisa membaca yang Quran kepada sahabatnya, bisa menulis, di antara menulis surat kepada raja-raja. Berarti kan yang dibanjarai balik dipengaruhi masyarakat Yahudi lain supaya tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka berat dah nah. Hanya batalnya riloh dah lagu, Bal huwa ayatum bayyinatum fi suduril ladzina utul ilma wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Tetapi Quran yang telah datang engkau dengan dia itu kan Allah wa Nabi, segala ayat yang nyata di dalam dada segala orang mukmin, dihafalkan mereka itu akan dia. Betul awaknya hanya percaya kenyataan ni hai Muhammad, bahawa ayat-ayat Quran itu ayat yang nyata, yang dino ayat-ayat tersebut sudah berada di dalam segala hati orang-orang yang mereka itu menghafalnya. Siap tanyong ba urang-urang yang hana beriman, tanyong ba urang beriman ayat Quran, dia kejauh mendung karena mereka sudah menghafalnya. Dalam dada mereka itu adalah ayat Al-Quran. Ya. Dan tiada menyangkal, kau no? Ya, dan tiada menyangkal akan segala ayat kami melainkan kafir Yahudi telah disangkal mereka itu akan dia, kemudian daripada nyata bagi mereka itu. Jadi hana yang menyangkal Al-Qurannya kecuali orang-orang kafir daripada kalangan Yahudi yang hana percaya laju panena kona hana betul itulah laju. Yang keurangnya wama yajhadu, tidaklah yang menolak mengingkari dengan ayat-ayat kami illa zalimun, kecuali orang-orang zalim. So orang zalim terjemah li Syekh Abdul Rauf Syah Kuala, iaitu Yahudi yang kafir. Orang kafir Yahudi kan orang Muslim Yahudi, karena dari kalangan Yahudi Najid yang beriman. Ya, rentetan yang terjadi buat orang-orang Yahudi. Ya, jadi nama bawa qalu tengok.
Ya, ada permohonan daripada beberapa teman sahabat katanya supaya didoakan, dan mudah-mudahan doanya makbul, ya, diterima oleh Allah dan keputus segala hajat mereka yang memohonnya. Ya, yang pertama, minta tolong kepada jamaah untuk mendoakan ayahnya yang sekarang lagi sakit hernia. Ya, semoga segera sembuh dan sehat kembali, dapat beribadah sebagaimana biasanya salat berjamaah ke masjid. Amin ya rabbal alamin. Kemudian mohon doa agar kamar kos, rumah kosnya segera ada yang menyewakan, ada yang menyewa. Juga semoga lulus ikut seleksi di Medan. Semoga bisnisnya lancar dan berkah, dan anak-anaknya istiqamah di daya. Amin. Semoga segera dapat jodoh yang saleh dan dijauhkan dari fitnah. Amin. Semoga sembuh daripada sakit yang dideritanya. Semoga juga disembuhkan daripada penyakitnya. Amin. Semoga jadi ahli ibadah anak-anaknya dan ahli sedekah, dan jadi anak yang saleh, sukses dunia akhirat. Dan semoga segera memiliki tempat tinggal. Amin. Semoga tanah yang ada di Pekan Bilui cepat terjual karena mau berangkat umrah. Amin. Yang danau-danau kepeik juga grup. Semoga diberi kesempurnaan jantung dan dijadikan anaknya soleh-solehah. Dan juga tanahnya cepat terjual untuk dipergunakan untuk membeli rumah dan umrah. Amin. Semoga tanahnya cepat terjual, ingin membayar hutang dan pergi umrah. Amin. Jadi rata-rata jual tanah, ya. Lenyan semoga cepat dapat kerja dan mudah segala urusan, dan mohon kepada kakaknya agar secepat sembuh daripada penyakit dan mudah segala urusannya. Amin. Mohon untuk anaknya yang laki-laki yang hobi begadang. Begadang mana hobi tau? Yang suka begadang dan suka main game, semoga diubah oleh Allah menjadi anak yang sadar, tanggungjawab, disiplin, dan dapat meraih kebaikan dunia akhirat. Amin. Semoga pekerjaan yang suka nonton dan baca novel itu dihilangkan darinya oleh Allah dan menjadi anak yang rajin salat berjamaah. Amin. Semoga anaknya tidak meninggalkan solat dan cepat mendapatkan jodoh, dimudahkan rezeki. Dan mohon juga doa agar pinjaman emas yang dipinjamkan orang cepat dikembalikan, karena sudah lebih daripada 5 tahun. Amin. Semoga ibunya segera disembuhkan daripada penyakit yang dideritanya dan dapat mengerjakan sembahyang sebagaimana biasanya. Mohon agar anak atau cucunya yang sedang belajar di pondok pesantren, Allah beri kecerdasan dan betah dalam menuntut ilmu Allah, sehat walafiat. Amin. Ya. Kemudian
Tolong doakan supaya anak saya lulus dalam mengikuti tes CPNS dan berkah, amin. Semoga anaknya segera dapat pekerjaan, kakaknya juga sembuh daripada penyakit. Juga mohon sembuh daripada penyakit stroke dan sabar dalam menjalani perawatan. Semoga suaminya segera disembuhkan daripada penyakit patah tulang kaki karena kecelakaan. Amin. Semoga juga suami dan mamaknya yang sedang sakit kaki diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa berjalan sebagaimana biasanya. Semoga Allah beri kesehatan yang baik dan sembuh daripada segala penyakit. Semoga Allah beri kemudahan dan kelancaran untuk mengikuti ujian sekolah kedinasan dan lulus dengan hasil yang baik. Minta didoakan semoga lekas mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan jodoh yang baik dunia akhirat, amin. Semoga anaknya sehat selalu, mendapat pekerjaan dan jodoh, saleh dan baik budi, sukses selamat dunia akhirat. Demikian juga untuk saya, diberikan kesehatan, khusyuk dalam beribadah dan bisa cepat, bisa umrah, bisa berhasil dalam segala usaha dan anak didiknya sukses semua. Mohon didoakan untuk anak saya supaya mau meninggalkan perbuatan jahat, diberi hidayah oleh Allah, tidak lagi memukul istrinya dan mendapat kedamaian dalam rumah tangga. Semoga anak saya mendapat jodoh yang soleh dan mendapat pekerjaan yang baik, mau melaksanakan ibadah kepada Allah serta mau mengurus orang tuanya, amin. Semoga Allah memberikan kesehatan pada keluarga kami, anak-anak kami jadi patuh taat, baik akhlaknya. Demikian juga adik dan isteri saya diberi petunjuk agar tidak lagi suka berhutang, mau mengikuti majlis pengajian. Memang susahnya orang galak mengutang. Ada mangat nak mengutang. Semoga tanahnya cepat terjual di Pekambilu, ya. Keluarga juga. InsyaAllah makbul, diterima oleh Allah. Semoga semoga mertua kami sekarang dalam keadaan tidak sadar diri diberikan kesembuhan oleh Allah, amin. Semoga anaknya yang hilang HP kemarin segera dikembalikan oleh Allah. Semoga anaknya cepat mendapatkan pekerjaan. Semoga sakit yang dia derita dan juga kejadian kehilangan 24 mayam segera dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hadhihi niyyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in bisir. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ya Rabbal Alamin. Sekarang masuk dalam pertanyaan-pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abi, saya pernah melihat ada orang waktu pergi undangan pas ngambil menu banyak, hampir penuh piring.
Rupanya waktu duduk di kursi, makanannya ditaruh dalam plastik, lalu dimasukkan ke dalam tas. Kayaknya mau bawa pulang. Bagaimana hukumnya, Abi? Mohon penjelasannya. Nya uragam sang. Ah. Ya. Jadi memang bagi tanyonyo nah macam-macam kenduri ya. Ada kenduri walimahan, pesta perkawinan ya. Nya mungkin hanya terjadi menyebab pesta perkawinan. Yang terjadinya biasa di bakanuri mulut nah. Karena nanti nah sebahagian daerah kenduri maulidnya itu memang bawa pulang. Lagi daerah barat tidak aja, nya memang hana kepaju buat menasa, hana kepaju. Bahkan yang punya kenduri itu sudah menyediakan plastik. Ya, lam talam dinangka karena plastik. Punya daerah tanya menanjit, bam nasa. Yang habis baju gepuo li uringan. Tapi cara dia yang habis baju. Ya, hana geberi buh le dalam plastik. Baju le. Karada ke baju ke habisnya yang lebih baru gepuo. Menyona kejadian awal gebuh dalam plastik ada ente bengeh orang lain. Nyan kanduri lagi nyan kanduri ba menasa dan sudah dibolehkan kagak beri lagi nyan kah? Artinya diizinkan. Bukti ji ya memang kagak sedia ngomong plastik li rumpah rumah rumpah makanan. Kemudian gayu lam mbak panitia maulid ba menasa tolong nyan yang lemi-lemi puas mendung tinggal yang kera-kera ya tema menyona kanduri maulid hana lagi nyan. Jadi tidak diizinkan untuk bawa pulang oleh yang punya, maka haram hukumnya. Haram hukum sementara gesiasati Ibang siasati bulan piring boleh le. Itu persoalan plastik tidak boleh juga. Karena pemahaman tentang kanduri yang diundang katanya untuk acara seperti itu pajuh mentong di sinan. Bukan untuk dibawa apa. Makanya dalam kitab Al-Anwar yang tersebut kata-kata di apabila diperbolehkan kepadamu apa-apa yang ada aku perbolehkan kepadamu apa-apa yang ada di rumahku atau kebunku maka bagi orang yang mendengar ucapan kata tersebut hanya diperbolehkan untuk memakannya ya enggak falahu akluhu maka boleh bagi dia makannya duna tidak boleh bai'ihi menjualnya wa hamlihi membawa pulangnya wa at'amahu li ghairihi memberi untuk orang lain. Nya lembu bacu adik nek sakit. Hana adik-adik nek sakit bahkan urigop. Jadi jak gedanya buh lam piring ubi ta paju tabuh. Selesai. Ya kah? Karena oleh panitia kenduri tersebut sudah memprediksi jumlah tamu yang datang segitulah kenduri disiapkan. Dan apalagi menyahana kena undangan hanya jak. Ya, sebab lawetnya kena orang ke Nabi dro pakon dema.
Nabi ka betul Nabi dro tapi kanuri dah gap. Ya kan? Baru je nejak Nabi dro kanuri dro. Jak tanya tak jak kanuri dro. Kanuri gap hanya ilmu pernah tak bawa saat tak bawa masa. Legayu begak kanuri le abu. Kanuri buka puasa. Maka ilmu terkejut dengan kanuri buka puasa. Jadi oleh salah satu panitia ge undang tu ngon gopnyan. Sabi-sabi abang becak dia. Rupanya oleh salah begah. Ubena abang becak ijak di mandum. Ya, salah begah. Mehansip de kanuri berai nang kata undang Pak Mukim, Imam Masjid kecil. Pokoknya kenang thut aja. Kenang thut sebab kanuri buka puasa bengeh orang katanya. Mbak hana tapu. Gajah hana je berat. Dan kanuri buka puasanya sigo serang ini. Sigo paju you. Punya kanuri lain jetro hana musigo. Buka puasa musigo you. Ya, punya hana betul-betul na persiapan. Ha, habis katanya. Gaji terkejut lo nah. Ando dah tanya le orang. Bak dayah hana buka-buka kanuri buka puasa handa je berat. Ha, handa je berat. Cuma kala pernah kita pegat tiga sino. Ala tak pegat muhansib tu makanan kecewa je orang. Ya, yang kat susah. Punya menang mana pegat tiga tu qada le dah pusip. Pegat tiga tu pusip tu kasip olehnya handa pegat li. Ya. Karena kecewa orang, ha? Jadi makaji yang buat kenduri itu sudah duluan memprediksi berapa tamu yang ya. Hanya dan hanya terpastikan umum di tengku nyo urun-urun mandum singo ge undang li pulan. Sebab nanti yang tengku yang berbohong. Padahal hanya undangan ke. Makanya untuk dia ame wak ber baganya mendong. Atau bawa balik ke mai bakan urigap. Padahal hana undangan yang undang tengku tak roh. Jadi berhubung lon tengah na undangan kanuri molo urun-urun ran jagan untuk puprebe. Gak putus sah gap. Ya nyan naci kejadian. Jadi oleh karena demikian tidak boleh tabu ubi tapah. Seandainya terjadi badannya perhai. Ya, badannya terjadi. Ya, enggak. Gedanya hana taiko rapat uringan. Rapat kanuri uringan hana taiko danyo yang terbayang mana umah ledak kanuri go. Ya, padahal undangan rame. Kadang nak undang orang 5,000, 6,000. Yang terbayang mana umah ledak lagu. Yang sah habis paju yak tajak lele go kak. Ya, tak boleh itu hukumnya haram. Makin banyak kali tak berhubu kata paju belah mulai kali. Alanya hawa paju tape ya paju. Hawa serabi ya paju. Hawa cendu ya paju. Kali tu kau tepu. Yang benar renyana cok plastik. Ya, oka. Cuma drone yang galon bukan tam. Ya kan? Yang galon bukan hantatam. Karena lam kitab Syarul Salikin yang galu tanya ber adab makan hana salah lun. Kali dah ber dilikut. Di antara yang disunatkan. Kan disunatkan cik geyu hendaklah gedanya yang melihat kemungkaran bak tempat acara kanuri nyan geyu ubah di antara ji mesti bak tempat kanuri nyan na dihamparkan tikar dari sutra untuk jame-jame orang agam pada orang agam hanya du ada sutra nyan tahu ubah pegah hanya no hari mau atau bak tempat kanuri nyan di sini nak menjampu orang agam ngauri nong
Yang katanya yang dupa tatam. Karena hadis Nabi, man ra'a minkum mungkara, somantong yang melihat dari kalangan kamu akan perbuatan mungkar, fal yughayyirhu biyadih, maka hendaklah ia mengubahnya dengan kekuasaannya. Ya, tatam je hanya no orang agam tu no. Pubu ridong tu no. Karena ridong udah gantri bak meja ande. Bak pram yang kapanyang dah antri ladung gak adong belah orang agam. Nya ridong kada le keturunan Cuk Nyadin. Karena bau ragam sepi menji. Tak boleh kecuali kad dipersilakan li yang punya antri urinong panjang dah ke panjang di urang yang tengah antri ke cinga liu likut tiga go panjang dah lagu angkat baik liu tak apa kebo yang dah ulang lelom tu alang kat dua kucak sendok ke balik lelom kan jadi yang lemah mungkin yang geyu ubah dengan kekuasaan fa'ilam yastati' fabilisanih menyahana mampu tak ubah dengan lidah menyahana mampu lau tak ubah dengan hati maksud dalam hati tak benci yang laginya walaupun hanya tak mari tak kebengih orang tapi itu selemah-lemah iman. Yang contoh pemendong kemungkaran yang terjadi termasuk na orang yang cok makanan ilang sering lembegah katanya kadang-kadang ke puduk bagian magun kajut pajuh-pajuh puo-puo berarti yang bagian kursi puo kursi dapat ji kerja cik enam ia tu kursi uro malam aja uji ica je kursi puo je tabak awak magun puo kuah ya anda bagian tanpa beri puas beri saja ya jadi di mana keikhlasan katanya ketika urang po rumah ke percaya katanya bekerja untuk kanduri gopnyan kerja undang ne bantu ulun magun kada magun selama ada magun tak paju intangan hai pulam bacuk tu rap le nak paju bu le bena ceruh loju pegede pajo bule dah pajo bu danya ka sedia bu nan ya hana ke ke liu rumpa rumahnya pegede ne buah kedon beda buah hana ke ke liu rumpa rumah ya singoh wate terjadi batanya menancit ya maka jina kejadian balung gagak tawak kuah bak tetang Honda lah upload demo lemplay demo lam langong ya tak boleh seperti itu. Apalagi yang si akikah hendak tidur janda, hana lilintu akikah kan nemit, urang tu mesti sambilang ke pesing si geduk ada buah ketupung, ke koh si ke culok lam buah ketupung, alihnya pura-pura ke buah ketupung, padahal lam buah ketupung nasi, hendak tadi gacok tu mah buah ketupung gak begomi, haram hukumnya, nya uragam, urinang pane, urinang hana, uragam gitu. Tega ke changsi liko rumah geduk ada buah ketupung gecok si ke culok lam buah ketupung kabeh ke pesing si pura-pura gak buah ketupung nanti gacok tu mah karena si dalam ti on dua on yang gemeh kameng gak arah bak kerung watewo rumah kameng gak tinggal perut dengan hati yang wate si kameng gop ke pegah kenya malaria kagak keboh pet wate ke koh lebih bacut tak boleh seperti itu jelas lah ya, jadi menyona kejadian ibu-ibu 200 mulut no 200 mulut pegah bangun mudah-mudahan yang terpegah orangnya bergedengar beli hai ana malay ya tapi tak cok UBE tak apa ya, karena makanan itu berkah ya beda betul dalam plastik tak medah hobi raya ju cikannya rencana panitia kerja andai lebih gebah oh hana habis ke bagi panitia mendong terbedro ule mendong ya ketua bidang kadang ada mendeme kuah ada ya dibagi le urang yang pegak kanduri menancit
Beringat kurang kerja dan beringat ke jame sering lembegah. Menyo ke jame nyan tabuh hujung aso. Baik tak turn tapi tak ukur nyo jame sekitar nyote. Wewe dong hana aso. Kecuali na daerah tertentu kuah mentong aso kana palain. Bina daerah yang kuah ngaso na. Baik aso mutumpuk ide hiup meja. Ote gebuh le jame hana. Kecawo le jame hana mutun awu. Lancar dia awu. Habis kan ori pegah le berkat tan berkat tan. Yang kau berkat create. Ge bagi andai lebih hendak baru ke bagi ke panitia ke jame be oleh undang-undangnya me hana tepuna tapi kan uri megah ke silemo misu pi atau hana angka be kan uri baru bagi-bagi tepi-tepi keluarga yang kau na nak bengeh nak pegah harganya. Hei pu bengeh makan danyong. Ya menah nah. Walaupun bacut bahkan nuri maulid mutemai pajuh kajut. Karenanya berkah. Jadi berkahnya hana dente bayang le bagara-gara pajuh le kan ada berkah. Jelas kah? Silakan pulang. Di dalam bacaan zikir pagi petang ada terdapat ayat kursi, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Apakah pada saat sedang haid boleh dibaca? Ya, tentang orang yang haid tidak boleh membaca Al-Quran ke dalam kitab kecuali dengan niat zikir. Jadi di antaranya adalah jadi kalau dia meniatkan bacaannya itu sebagai zikir itu boleh. Yang hanyut dua apa? Pertama niat Al-Quran tak boleh. Atau niat Al-Quran bersama zikir tak boleh juga. Yang boleh pertama niat zikir tok atau hanani tepu. Berarti yang hanyut na terniat Al-Quran. Menyahana terniat Al-Quran maka dibolehkan. Lebih-lebih ayat Qurannya yang memang kaji ke doa. Lagi waktu ada kenderaan takun subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Namanya kan ayat Quran. Waktu orang meninggal takun inna lillahi wa inna ilaihi. Hana dekasat sapu. Dia hana dekasat ke Quran je. Ya. Atau dekasat sebagai zikir. Ya, je. Yang baik mengkasak ke zikir, yang baik mengkasak ke Quran tok atau Quran bersama dengan zikir. Jelas ya, Nalam? Kita ada hajat. Misalkan kalau keterima di PNS, gaji pertamanya buat kenduri. Tapi itu pas kita niat, ayah kita masih hidup. Taunya ayah kita meninggal. PNS-nya keterima. Kalau kita kendurinya barengin dengan 44 hari atau 100 hari ayah kita, boleh nggak? Hajatnya mesti nazar. Tidak orang bernazar. Menyolulu bak PNS gaji pun kanduri. Tema jino kejadian dia orang cik kan meninggal je ke kanduri bak acara senuju hurunci mesti. 20 hurunci. Selama hana getayin pe kanduri je. Hana getayin pe kanduri roji hote ke menazar. Ya kah? Hana ketentukan kanduri pu. Karena makna kenduri dalam bahasa Aceh adalah bersedekah makanan. Ya, kepada kedai benar dalam jinyam fakir
miskin. Makan je dah kanuri ke urinci ba pada mana? Berapa puluh misalnya boleh, dan tak undang orang-orang miskin ya orang-orang miskin. Jadi kanuri kematiannya yang katanya biasa saja senuju senuju pelam perpelu ya pelam pegang kecak senuju karena kepegah salah satu dari golongan tabi'in bernama Tawus. Tawus. Jadi silah seorang ulama dari kalangan tabi'in. Innal mauta, sesungguhnya orang matinya, maka orangnya akan beroleh ujian dari Allah dalam kubur kaumnya metai-tai 7 huruf. Metai-tai 7 huruf. Ya, dari 1 sampai 7. Yaftinuna fi kuburihim sab'an kekan. Metai-tai 7 huruf. Maka agak anjurkan tu kepada katanya orang yang udip mendoakan orangnya dalam masa 7 hurufnya dan bersedekah atas namanya. Ya, yang dasar di sini. Bersedekah atas nama orang meninggal, maka le orang katanya awal kecok. Kemudian disebut lam li Ibnu Umair. Ibnu Umair gepegah menyo tira orang beriman dan juga tira orang yang munafik yang sama-sama merupa ujian lang kubur. Bau orang beriman, bau orang yang dalam hati kaunya sifat munafikan. Cuman menyo orang beriman 7 huruf. Menyo orang yang nanti munafik 40 huruf. Ya. Jadi trip lam. Nanti munafik 40 huruf. Na tulis nyatanya dah amri hana yang tulis kah? Na berkhianat mengingkari janji, nya berdasarkan pendapat Ibnu Umair, menyo orang beriman geuji 7 huruf. Ujian di menyo natifut kemunafikan nyan sampai 40 huruf. Ya, maka mungkin berdasarkan yang ke lam kanduri perpelu ya. Jelas ya? Pulang pertanyaan. Bagaimana hukumnya suami berpoligami kepala kepada istri pertamanya? Poligami. Agent maksudnya apa pertanyaan ni? Bagaimana hukumnya suami berpoligami tanpa memberitahu kepada istri pertamanya? Oh, benar. Memang hana wajib beritahu sebenarnya. Hana wajib beritahu. Sira orang agam berkahwin 2. Ya kan? Artinya sah saja dia menikah dengan isteri yang kedua. Sah. Apa masalah demah? Cuman apakah dia nanti dapat berlaku adil? Ya kan? Ya. Menyogonya hana berlaku adil untuk maka suami itu berdosa. Dan dosa haji dosa raya. Maka ketika seorang istri menginginkan rumah tangganya itu baik, rumah tangganya itu terpelihara daripada api neraka, bukan saja terpelihara isteri, juga terpelihara kibar rumah tangga lunyo begot bekna yang damong lam neraka lah rumah lun.
lun be tamong lam neraka, lintu pi be tamong lam neraka. Maka gejaga likomnya. Bukan hanya gejaga be sampai terjadi zina bak suami komnya, juga gejaga be sampai hana ade. Karena sama-sama nyando. Sehingga hana alasan tirau ragam gekun. Ilung kum kawin lain karena lun takut terjadi zina. Nya hana jaga alasan. Andai pun berzina hana rut dosanya angku rinong. Karena dosa masing-masing. Jadi kena orang agam gak ancam lagi nya. Gak ancam. Nah, ilung kawin lain karena lun takut terjadi zina bukan. Dan kawin dia lain. Ya, nyan yang lebih itu pun isteri masing-masing. Itulah sebab isteri itu hendaknya selalu mempersiapkan diri untuk suaminya. Menyotabi-tabi tak siap bro ke lintu dan insyaAllah han lemah lain lintu. Ya kan? Menyotabi-tabi katanya mesra di rumah. Kan mesti raya mesra. Han berpaling lain suami. Gaji ni jaga begon. Jaga so lintu ro. Jaga lintu kau. Termasuknya ibu-ibu yang rajin jabut, yang kakai dengan lintu kau cik dek. Cuma tengku sumbuk kalau lintu kau. Ya, berapa waktu dengan suami sendiri dan berapa waktu dengan suami orang. Ya, dinyan jaga. Sehingga hang kun le lintu atau hana keinginan le lintu untuk mengkawin lain. Ubi kakak yang terjadi, tak tanya orang menan. Apa kan mengkawin lain? Pane mak tahu rumah liu rinong kahek. Apa kan hek urinong kerja. Kenong piket bahkan tu pulang bulan. Jadi ketulak tapi lintu, yan kejadian. Maka dia urinong ada hek-hek yang untuk lintu, behek. Ya, siapkan waktu. Ya, behek. Atau andai tak tulak pegah begak-gak balintu. Malu hek tau ronyo do pegah. Tengah lang kata aje. Ya. Tapi yang namanya syahwat memang enggak boleh ditolak sebenarnya. Hanya kata aje. Yang ke sebab dalam agama adanya andai na orang agam ke kalon orang lain tertarik ke yuwa baga-baga. Kalau rinong lain kata tarik ko nyang ke inongnya. Jakwo ju. Jakwo gomnyan, jak gauli urinong gomnyan. Karena ketika kagak gauli urinong hanale syahwatnya. Ya, ketebit mah tadi. Oh, kalau tinongnya hana tertarik li. Ya, karena terpuaskan, terpenuhi hajat gomnya. Itulah suami yang bisa terjaga. Cuma kalau rinong lain tertarik li suami. Gua rumah. Kalau tu rinong dok membacut han tertarik. Menggerupah-gerupah menan. Nyan han dapat menjaga keinginan rinong orang agama kepada orang lain. Ya, yang gimana? Je ke pelajaran kira-kira. Hai nan de kosmetik make up nya na, hana dah pakai. Hana dah pakai ke bah ke. Ya. Lelintu tinggal li baru kali tu belum wanginya. Kau hana pakai. Ya kan? Pakaian yang laga-laga aji tu sigo baje darah baru teh ngolintu. Ya. Si sigo.
Ya, menang. Insya-Allah terpelihara, ya. Jelas ya? Kalau ilm hukum orang yang suka menunda membayar hutang walaupun hutang itu bernilai kecil. hanya menyogetanya kemampuan tidak membayar hutang. Karena Nabi tanya pernah kepegahnya menunda-nunda membayar hutang, hukumnya itu zalim. Ya, zalim, aniaya. Aniaya itu hukumnya haram, menganiaya orang lain. Ya, matlul ghaniyyi zulmun kepegah. Menunda-nunda orang yang punya membayar hutangnya. Orangnya nak membayar hutang tapi anak kebayar lain. Ketunda-tunda, matlul ghaniyyi, menunda oleh orang yang nak kemampuan bayar hutang. Ketunda nak bayar lain hutangnya. Nyan zulmun. Aniaya zalim. Zalimnya dosa. Karena membayar hutang itu hukumnya wajib. Wajib je. Makanya oleh Nabi kepuja orang yang segera membayar hutang, kepegang oleh Nabi adalah sebaik-baik min khiyarin nas. Min khiyarin nas, sebagian daripada orang-orang yang baik daripada kalangan manusia, asanuhum qada. Yang paling bagus mereka itu membayar hutang. Gebayar le. Asana gejuk le. Walaupun hanya 3 juk. Ya. Jadi menyamanan ketika katanya berhutang, niatkan dalam hati dengan hutang itu akan kita bayar. Sebab nak orang hutang dalam hati hanya ni membayar. Tak hutang ya. Untuk beda bayar. Yang bahaya tak. Tapi ketika katanya berhutang, benar tanit untuk bayar. Niat untuk bayar itu efek dia pun. Ketika memang kita tidak mampu untuk membayarnya, maka Allah lah yang akan membayarnya. Kebanjara kebayar oleh Allah macam-macam. Ada kala ya kembak orang yang tak hutang, kagak hutang dah ne. Kalun pemaah lah juga. Ya, jangan kagak bayu oleh Allah. Atau kejuk kemudahan ke katanya. Ya, kejuk kemudahan nak belanja tanya untuk bayu. Atau merumpok dengan orang yang tiaat. Tiaat merumpok dengan orang. Maka meruh tu tak bayu. Harus pelung. Ada pelung. Meruh tu tak bayu sebab tiaat merumpok. Ya, jadi tak boleh menunda-nunda hutang. Ketika katanya hana mampu, maka laki keringanan. Laki keringanan ba urang yang berhutang. Nah sira urang berhutang. Ya, bangun. Ya. Tapi menjadikan penjamin hutang di loan. Kekele orang yang beri hutang loan je menyogo jamin le abi lemberi. Ternyata dalam perjalanan memang bangkrut orangnya, mekat. Menghanglah ada hutang bangun, loan tukang jamin. Ka palo ke banjara. Dan jat sedot orangnya. Merumpak loan pegot cara bayar. Di antara ji, waktunya ngomnya sedang berada di Takengon, di Benar Meriah. Pebut Mekah bokai. Omnya menang kirim bokai ke nau kampung. Ya. Pu bokai nama yang naik yang murah bogantang. Padum harga sekian. Omnya menang lun blow. Padum boh guni. 50 ribu lun blow. Untuk kena lun peng 5 juga deh 500 ribu kirim juga konya. Cuma publo bogantangnya
Peik harga tu kena. Laba je potong utang. Mungkin awak yang awal-awal ni jak ber kena orangnya. Nak pernah nak kalon mengkat bukan tang ni liku. Yang yang potong utang je. Olehnya kai minah sama langa len telefon lom. Nyan di sama langa nak karing. Ya, belo karing lelun potong utang. Alhamdulillah orang raya baru kaglah hutang orangnya. Hanale 70 juta mendung. Kau nak kalau yang muka kering tenang lian amit. Main dan yang tu karing yang abi, tantang abi kagak muka kering minta apa? Kau nak muka kering lempuglah hutang kau. Lempurno cara membayar hutang. Alhamdulillah kaglah. Nak pada baduntun. Karena lun tukang jamin. Olehnya haik li lah jamin kau. Nah, dinyan gepegah langit tafiki utang itu boleh dengan diibrak. Ibraknya gepeglah je mandung kalau pemaah apa bayi le. Atau diibrak sebagian, dan bayi sebagian dek lembu maah. Atau muawadah. Muawadah dah ganto dengan yang lain. Lo hanglah hutang dong ke banjara. Menyamna meno je. Idon ti minggu lego na ja rumah lun. Ne sampo bro li rumah lun. Dia dah kira laju sampo bro li rumah ranyo kira-kira harga di padu angko. 20,000. Dah potong aja 20,000. Ya, untuk begelah hutang kau nyan. Kadang punya tak tampuh bro kero. Habis cik watek kah? Dah ijak kau nyan laju. Padu nak hutang 1 juta. Nak kerja rumah lun laju. Ya, pun tampuh bro. Tapi bad tip uro, kabaknya perlu kerja kero kah? Itu contoh wadah. Kaglah hutang. Daripada ke plung-plung juga nyan. Ya, dia merumpak ke bawah li muka. Ya, dia ke musuh. Ya, jadi tak ada kati. Ni kan ya. Hana ngampu bayu ke nona ja. Laki maah lu hana ngampu bayu hutang dalam kerja ke nona le lempur no cara. Ya, pu cara nan jale. Ya nak kalon bajang belum kambungong. Tema selama bajang belum bungong tampi pot boh ni jaga leron. Ya, baik baju oleh teman tung belum boleh terserah. Ente tip-tip uro dan jaga bajang belum nak hargakan 20,000. Ya kan? Kaglah aja utang. Pokoknya teknik je macam-macam. You pula pagi. You koh, you perapi bagi. Yurah baje katanya dan lain sebagainya. Ganti utang. Nya makin ramai urang utang nya makin ramai musuh nya. Musuh urang bengeh nak dajakkan urina urangnya iplung le. Maka hana nyaman je nya iplung-plung gak. Sang-sang kalau le urang lain tanya hana betul padahal yang plungnya hana betul. Ya, tapi lawetnya jamun donya menan ka. Yang putang hana betul. Yang mutang aman. Ya, ka. Kasih wilayah. Pada mbah nak bertanya mana? 6 Abi. Ada 6. Dah kengitap tak bote? Atau sabote je? Bolehkah memakai alat tulis kantor untuk keperluan pribadi? Oh, kepala olam. Fasilitas kantor tak pakai lagi katanya untuk kerja pribadi. Kemana? Nyam pakai kalau nilai ya peralatan atau fasilitas tersebut ya bak pimpinan tanya pimpinan kantor apa dibolehkan atau tidak. Ya, karena fasilitas kantor baik alat tulis, komputer atau apa lagi kenderaan hijau kenderaan kantor. Nah kenderaan kantor gejuk jut puo uro malam je pakai. Ya, maka li katanya hijau kenderaan kantor tak tanyong. Nya kenderaan kantor balonnya kiban. Nyan ikut bak drone ni. Andai je neme bak tempat nepe tajan. Ya, nyam nah kenderaan kantor nya. Yang kedua kenderaan kantor hanjir puo rumah.
Wate dia gandu pakai ju. Wate menjauh ya pedang magandu. Nah model lagi nya. Dia boleh aco bagandu nya hanya ke acara-acara pribadi. Ya kah? Nah, nyo menanji fasilitas selain kenderaan. Nah, laptop yang melekat ngon diri kita nyo. Maka datanya mbak pimpinan. Nyo andai na mengerti yang sifat di pribadi adalun, je lengketi ngon laptop nyo. Je ke pimpinan danyo maka boh. Nyo ke hanjut. Tak boleh. Na wireless kan tu rumah danyo. Na wirid di rumah. Ya, tak pakai tu wirelessnya, tak telefon kepala kan tu. Atau kawal ke berita je pakai, ya kah? Maka itu boleh. Tapi punya yang hanya pakai, maka tidak boleh, tidak diizinkan. Bandar lagi memakai tika kantu, oh hanyut, ikut le pimpinan danyo. Agak hanyut. Ya, di lagi jawaban. Punya fasilitas milik kantor. Masuk zaman gapu sekolah, gapu tu mulai. Je buah rumah. Hanya baik buah. Rumah yang kata buah, orang kan bayar. Ngampa dah bayar sama orang hana pakai li gapu, 16 sepeda. Ya. Zaman kau menang kah? Dapat tapak li gapu, nyakah hana dah pakai li je. Mau yang tapak-tapak kotak ada buah. Tak boleh. Buku di sekolah, buku perpustakaan. Ya, tak pulang. Ya, mana jelas ya. Ya, jadi takkan kitab sabote. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi 'ulumihi fid dharain. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afa illal mujahirina wa inna minal mujahirati ayya'malar rajulus su'a sirran summa yukhbiru bihi. Artinya segala umatku yang dapat dimaafkan dosanya. Jadi umat lunyo tiap-tiap umat lunyo jut dapat maaf dosa. Ya, mu'afa dimaafkan dosanya, melainkan orang yang mujahirin. Ya, kamu muhajirin, mujahirin, pemasuk orang mujahirin, orang yang terang-terangan. Ya, nya hana ge pemaaf dosa ji. Masuk begah berat, ha? Dan orang yang mujahirin itu tahu nama yang ke mujahirinnya, yaitu bahawa seorang laki-laki berbuat akan kejahatan yang tersembunyi, kemudian mengkhabari ia dengan kejahatannya itu pada manusia. Jadi rupaji yang kekun mujahirin adalah si rodo orang yang dipubuk dosa. Dipubuk dosa ji. Pada dosa ji yang dipubuknya, dipubuk secara tersembunyi musam mana sodupu. Tapi singo ia pegah bagau. Ia pegah ya berita bagau sehingga kehidupan. Yang dosa yang lagi yang payah ke pemaaf. Berat. Jadi seolah-olah masaja terkokoh. Ya. Medih oleh Allah kagesom. Kagesom doh dosa yang dilakukan yang boleh jadi untuk merumpuk hidayah haji. Maka dia akan bertobat. Atau umpama haji hana dupa bahawa itu doh, maka bagi dia ajak abut kadang. Atau bagi dia ajak sembahyang Jumaat ke dengar khutbah. Gecekotlah oleh khatib tentang dosanya. Atau bakbut tentang dosanya. Maka sadar, insaf. Oh, rupa je yang lempubuk rejekan doh. Maka dia bertobat.
selesai hana sarupa. Tapi nyokan oleh ke pubuk dosa dalam sembunyi-sembunyi, olehnya ke dia beri yang berat hak dosa orangnya. Yang berat hak dosa. Apalagi yang terang-terangan ke beri tel juga. Yang bab media sosial ni no, kalau lihat pimpinan. Ya, lihat laju. Naudzubillah summa naudzubillah. Yang ke dosa. Jadi yang dosa-dosa lain ke pemaaf. Tapi yang mujahirinnya, yang hang ke pemaaf, jadi berat untuk ke pemaaf. Karena lam som kagak beri teh. Kaji katanya merumpa orang baik tak cekak dosa katanya. Walaupun ngonggure baik tak sebut. Muda katanya tepat dah jujur dah. Baik dah muda. Cuman tak pegah lu tak dosa je. Baik tak sebut satu persatu pupu dosa katanya baik. Ya, tapi antara tanya ngon Allah Taala. Ya, kakak. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, manis tama'a khabra qaumin wahum lahu karihun sobba fi udunihi al-anuku yaumal qiyamati. Ya, manis tama'a khabra qaumin wahum lahu karihuna sobba fi udunihil anuku yaumal qiyamah. Artinya barang siapa mendengarkan akan perkhabaran kaum padahal mereka itu benci baginya, niscaya dituangi di dalam dua telinganya dengan timah yang dihancurkan pada hari kiamat. Jadi mentong yang dengar berita tentang gob, tentang suatu kelompok, tentang suatu kaum, tak dengar lagi tanya, atau ruh mendengar je. Oh, rupanya menan awaknya nah. Padahal mereka itu, kaum tersebut sangat benci bahawa berita tentang orang yang pegahnya tersebar. Yang tersebar benci dah awaknya. Nyanyi dengar lagi pegah tentang katanya bengih lah. Idanya kata dengar. Lu tak dengar lagi katanya hantar imdra pucit kata je berita bahawa orang lah, bahawa orang lain kata je pegah bahawa orang lain. Nyan lam gelinyung getanyo tengok naudzubillah ora kiamat geple timah. Karena tak je ada. Mam pakai banci yang got, amban dah dengar orang ngumumpat berangkat laju. Amban dah kaban dah dengar orang dengar pegah-pegah suatu rahsia, taweh laju. Nya nak doa weh culak apa lam gelinyung. Baru tak dengar. Ya. Atau supaya bebek jadi pegah luarnya tak gerhem tu. Tak ger. Dia urangnya yang kemung pegah hana jadi. Hana ada pegah. Barang tujuannya je baik pegah sebab dia dengar padanya. Tak gerhem je tu. Ya, tapi buat dia gerhem baik tak kalau urangnya. Tak gerhem tak kalau urangnya mempom tak kan. Ya, jadi daripada geple timah cair. Ya, timah yang sudah dihancurkan ke dalam kupingnya. Ya, nabrak kira-kira. Nabrak. Sebab getanya umumnya kejaga oleh Allah handa dengar dah laganya. Tapi menjanjan terdengar je geuji. Ya, gepetrang gelinyung dengar dah kanya. Ada lain handa dengar jangan terang dia. Ya, yang karena geuji getanya oleh Allah Taala. Dan setengah daripadanya itu
bahawa memeliharakan segala tempat kelakuan yang dituhmahkan oleh orang, supaya memelihara bagi hati manusia daripada jahat sangka akan dikau. Termasuklah hak katanya sesama Muslim, katanya tak hindari tempat-tempat yang menimbulkan tuhmah orang kepada katanya, baik sampai orang jahat sangka ke katanya, ya, kelakuan yang dituhmahkan, ya, jahat sangka orang ke katanya. Misal tajak upanti ura minggu identik dengan yahnagot, ya kah? Tajak ubali identik dengan yahnagot, ya, misal maka baik tajak. Tapi katanya porlet tajak kedai ubali kerana nak keluarga itu deh, nak kebutuhan yang mendesak, nejak nama sop baik ne berstatus alhamdulillah sudah berada di Denpasar. Misal ji contoh, karena jid ketuh mahgab nya kejadian bak kamu tahun 2022 berangkat Danau Suci hanali pesawat mentabok, hanali pesawat yang na pesawat takalon penerbangan dari Bali, dari Denpasar ke Abu Dhabi, ya, kapal lo yang na dari Bali, berarti jino tajak Bali ki Banjara baik betul mentapa baik po, baik betul Bali baik betul mentapa baik betul nyan je bendi pegah hotel hana jadeh lewat haji je dia abi hotel hana lewat haji tak boleh. Yang menang lembaga bangun baik betul-betul mutikra baik betul, ya, makanya hana betul tak apa. Alhamdulillah memang lewat, karena hotelnya na pesawat pulang, punya pesawat berangkat hanali ke Tanah Suci, yang na pesawat pulang dari Denpasar ke Abu Dhabi, kemudian ke Riyadh, pesawat turis, pesawat Arab di Iwo. Mana ada pesawat yang masuk lembaga pun pakai som, pakai som, karena bisa menimbulkan seandainya hana jadeh aja untuk dia kahana pesawat kawai berangkat mahana jadeh dia lewat haji itu biar juga foto katanya di Bali, ya Allah baik ke orang lebih ibu-ibu agak mati. Hana kejak Danau Suci kejak Bali nyo kan han. Tapi menghindari itu lebih maka kepegah dik no, ya, bahawa memeliharakan segala tempat kelakuan yang dituhmahkan oleh orang, supaya memelihara bagi hati manusia daripada jahat sangka akan dikau, dan supaya memeliharakan lidah manusia daripada mengumpat akan dikau pegang-pegang igap, yakni seyogyanya bagimu bahawa memeliharakan segala perbuatan yang membawa kepada disangka oleh orang akan kejahatan, dan jikalau perbuatan itu betul pada batin sekalipun, walaupun but yang danya bubuknya sebenarnya betul, tapi karena kejadian di laginya maka dijahati oleh orang, sehingga kepegah sini kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, perken oleh Sayyidina Umar, man aqama nafsahu maqamat tuhami fala yalumu man asa'a bihi dhannu. Artinya, barang siapa mendirikan dirinya pada tempat yang dituhmahkan oleh orang akan dia, maka jangan mencela ia akan orang yang jahat sangka dengan dia. Menyata amai-amai pada tempat yang dituhmah legap, nyampe pesalah agam, ke barang apa ke katanya, ya, jelas kah? Ke barang apa ke katanya. Itinan tempat hanagot, tempat orang main cewek itina. Li katanya kata je ngan hintu kena, nang kah nampu. Isangga de lega.
Gedanya pun lagi awaknya. Digop kon suami isteri tanya. Suami isteri kata jak kena ilham. Ya kan? Mi sangka ada ka kena drop. Kena drop kai me bakan tu weham tu ji. Alang kata pasalah urang drop dia tanya. Ya na buku nikah pulang boleh ni tu berapa je dah berah. Jadi nyangkon salah draw tanya. Kaji ke Sayyidina Umar apa pun dah. Nah, so mandang yang jak pada tempat yang bisa dituhmahkan oleh orang, maka baik dah celah ketika orang jahat sangka kepada katanya. Dan adalah lalu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tiba-tiba melihat akan seorang laki-laki di tengah jalan yang bertutur dengan seorang perempuan. Dia Sayyidina Umar dengan kejap-kejap berjalan, menumpak dia sirau ragam dengan mari-mari dengan sirau rina getrun bagah-bagah, maka memalu Sayyidina Umar akan laki-laki itu gepah je. Karena larangan hanya mari dengan rina umat jalan. Yang fikir Sayyidina Umar inanggap kah? Maka berkata, "Ya Amiral Mukminin, perempuan ini isteriku," keliurnya. Nyau dinang lun, bukan perempuan lain. Perkara oleh Sayyidina Umar. Maka kata Sayyidina Umar, "Mengapa tiada engkau bertutur dengan dia pada tempat yang tiada dilihat akan dikau oleh orang? Apakah hang kamari dengan inang roi rumah ini? Pubuk berjalan. Hanya oleh gelhe kecang di rumah, enggak apa jauh bina jalan. Maka ilham ka kena tepat bak Sayyidina Umar." Kan? Hanabut minta but cop lakin ya ge menang contoh. Maka geyu hindari hal-hal yang demikian. Ya, cara berpakaian tanya kali dah mengkawin ke banyak ratu baje. Berhi urang yang kali mengkawin baik salah sangka gap. Ya, tadu tu Honda katanya urang kali mengkawin bagi ban. Ya, baik salah sangka gap. Baik tajak pada tempat-tempat yang naga lagi bunuh. Ya, jadi yang penting untuk katanya pahami bersama. Yang kaji senang kah? Ya, jadi tenang buat tanda pengumuman bacut bahawa katanya semakin dekat dengan Maulid. Ya, dimohon apa yang disampaikan oleh panitia untuk katanya penanggakan tindak lanjuti ya. Ya, daripada sumbangan untuk Maulid dan lain sebagainya. Urang-urang yang kagebuh lam kepanitiaan. Ya, wallahu alam bisawab. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wahdina ila siratim mustaqim. Rabbana anfa'na bima الذي ينفعنا ربي فقنا وفقي أهلنا وقراباتي لنا في ديننا ربنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ربي فقنا وفقي أهلنا وقراباتي لنا في ديننا ربنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ربي فقنا وفقي أهلنا وقراباتي لنا في ديننا صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم
Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sebelum berpisah, mari kita saling bersedekah senyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.